Oke, saya review kembali ya. Sebentar ya. Nah, Nah ini ya tadi dari evaluasinya ya, jadi evaluasi kinerja ini proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku satu paket selama periode waktu tertentu ya, bisa periodik atau bisa tahunan, dan menetapkan predikat kinerja pegawai ya berdasarkan kuadran kinerja ya. Kemudian ada ketentuan siapa yang menjadi pejabat penilai kinerja ya, bahwa pejabat penilai kinerja itu atasan langsung atau pejabat lain yang diberi kewenangan. Kemudian PLT atau PLH ini dapat diberikan kewenangan ya untuk menilai. Dan kalau Bapak Ibu dapat penugasan dari unit lain ya, misalkan dari BKPSDM dapat penugasan dari Bapeda misalnya ya, Kepala Bapeda meminta Anda bergabung menjadi tim, misalnya tim penyusunan perjanjian kinerja, misal gitu ya, tim penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan Kabupaten Karawang. Nah, nanti Kepala Bapeda itu memberikan umpan balik terhadap kiprah Anda sebagai tim penyusunan perjanjian kinerja. Nah, nanti umpan baliknya diberikan kepada Kepala BKPSDM. Nah, Kepala BKPSDM-nya yang nanti menilai. Itu kalau misalnya Bapak Ibu jadi kabit ya. Nah, kalau kabit kan yang nilai kepala ya, kepala BKPSDM-nya. Nah, nanti Kepala BKPSDM-nya yang menilai. Atau misalnya Bu Aulia. Bu Aulia misalnya gabung, misalnya dapat tugas juga tuh yang tadi ya, jadi tim penilai, jadi tim penyusunan Rensra misalnya ya, jadi tim penyusunan Rensra di Bapeda. Nanti si kabit di Bapedanya ya, kabit Bapedanya itu memberikan umpan balik, dikirimkan kepada kabitnya Bu Aul ya, nanti umpan balik yang dikirim dari kabit di Bapeda itu dijadikan dasar ya untuk memberikan rating ya, rating evaluasi hasil kerja Ibu Aul selaku tim penyusunan Rensra. Nanti kabitnya Bu Aul yang memberikan rating gitu ya. Jadi intinya dimanapun kita mendapat penugasan ya, maka unit yang memberikan penugasan itu memberikan umpan balik saja ya. Adapun ratingnya tetap diberikan oleh pejabat penilai kinerja di unit asal kita ya. Nah, selanjutnya pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri. Nah, ini seperti yang tadi ya sudah saya jelaskan, Kepsek, kepala puskesmas, kemudian subkoor yang jadi PLT struktural itu boleh ya. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara ke evaluasi kinerja ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, evaluasi kinerja itu ada dua ya, ada yang periodik dan tahunan. Yang mana yang kita evaluasi itu selalu satu paket. Tidak hanya hasil kerja saja, tapi juga perilaku kerjanya. Ya. Jadi hasil kerja dan perilaku kerja kita evaluasi baik secara periodik atau yang dikenal dengan siklus pendek maupun secara tahunan atau yang kita kenal dengan siklus penuh ya. Nah, lalu bagaimana dengan tahapan-tahapannya? Nah, tahapan untuk melakukan evaluasi ya Bapak Ibu untuk siklus pendek dan siklus penuh sama-sama ada 3 tahap ya. Tahap 1 dan tahap 2 ini levelnya organisasi. Tahap ketiga baru level individu. Nah, yang siklus penuh atau tahunan juga sama. Tahap 1 dan tahap 2 itu level organisasi, tahap 3-nya level individu, ya. Nah, sekarang kita coba cek yang periodik dulu atau siklus pendek. Tahap 1 itu adalah melihat ya. Kita menggunakan kata melihat sebetulnya ya, karena di sini kita belum sampai tahap menentukan ya. Jadi kita melihat capaian kinerja organisasi periodik ya. Nah, yang dikatakan organisasi ini apa? Apakah eselon 2? Apakah eselon 3? Apakah eselon 4? Ya. Nah, ini kalau di Permenpan 6 itu dicontohkannya sebetulnya level eselon 2.
Tapi di dalam Permenpan 6 juga dijelaskan, capaian kinerja organisasi ini adalah capaian kinerja organisasi yang dipimpin oleh pejabat penilai kinerja. Nah, berarti unit kerja yang dipimpin oleh pejabat penilai kinerja ini kan bisa eselon 3, bisa eselon 2 gitu ya, bisa eselon 4. Nah, jadi siapa yang memimpin, yang menjadi pejabat penilai kinerja, maka itulah yang menjadi capaian kinerja organisasinya gitu ya. Jadi ada yang capaian organisasinya itu di level eselon 2 ya. Misalnya di kami nih, karena kami sudah full penyetaraan, maka yang dikatakan capaian organisasi itu adalah capaian organisasi yang dipimpin oleh eselon 2-nya, berarti direktur. Jadi capaian kinerja organisasinya capaian organisasi direktur. Nah, tapi kalau misalnya di daerah, misalnya ya, capaian organisasi yang dipimpin oleh pejabat penilai kinerjanya masih ada di level eselon 3. Maka bisa jadi ya, bisa jadi, saya mengatakan bisa jadi capaian organisasi untuk level yang paling di bawah itu adalah capaian organisasi level eselon 3 dulu gitu ya. Nah, tapi kaitan dengan yang kedua, pola distribusi ya, predikat. Nah, karena pola distribusi predikat kinerja ini sangat terkait dengan si organisasi tadi ya, jumlah orangnya berapa ya, kuotanya berapa ya, maka sepertinya tidak semua level eselon 3 itu bisa dianggap sebagai capaian kinerja organisasi ya. Jadi tetap harus dilihat dari jumlah orangnya, bobot-bobotnya. Nah, jadi tahap 1 dan tahap 2 ini nanti akan dikeluarkan dalam bentuk SE Menpan ya. Ini yang informasi terakhir yang saya dapat. Jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 ini akan dikeluarkan oleh Menpan ya dalam bentuk SE ya. Sama yang siklus penuh juga sama. Tahap 1 dan tahap 2 ini nanti akan dikeluarkan dalam bentuk SE Kemenpan. Karena kalau tahunan itu kan ada capaian IKU dan indeks RB. Nah, RB ini kan adanya di teman-teman Menpan. Nah, ini yang sedang diformulasikan ya. Nah, jadi kita tunggu ya untuk tahap 1 dan tahap 2. Mungkin di pertemuan kita hari ini saya akan fokus di tahap ketiga, karena tahap ketiga ini sudah terkait dengan rating atau evaluasi kinerja individu ya. Nah, tahap 1 dan 2-nya dia level organisasi akan diperjelas oleh SE Menpan. Nah, tahap 3-nya yang ini akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi saya review lagi. Tahap pertama untuk siklus pendek kita menentukan capaian kinerja organisasi secara periodik ya. Jadi entah itu organisasinya itu level eselon 2 atau level eselon 3 atau bahkan level eselon 4 ya. Nah, jadi kita mendapatkan capaian kinerja. Ya, jadi misalnya kalau saya harus dapat dulu capaian kinerja periodiknya Pak Direktur gitu ya. Sebagai pejabat penilai kinerja saya, Pak Direktur. Lalu nanti di tahap keduanya saya menentukan pola distribusi. Kalau capaian kinerja Pak Direktur itu baik, maka pola distribusinya juga ngikutin pola yang baik ya. Kalau capaian direkturnya sangat baik, maka pola distribusinya akan ngikutin sesuai dengan capaian kinerjanya. Kalau sangat baik ya kurvanya pasti sangat baik. Kalau capaian kinerjanya baik, kurvanya juga pasti baik dan seterusnya ya. Jadi nomor 2 ini ngikutin. Tapi nomor 2 ini akan ada pemeringkatan kinerja, akan ada kuota-kuota. Nah, ini yang nanti kita tunggu di SE Menpan. Selanjutnya baru ke predikat kinerja secara individu. Nah, secara individu ini ada rating ya, ada rating perilaku yang di atas ekspektasi, ada rating hasil kerja yang sesuai, di bawah dan seterusnya ya. Nah, ini yang nanti kita bahas secara lebih mendetail. Nah, untuk yang tahap yang pertama adalah menetapkan capaian kinerja organisasi. Nah, jadi kalau kasusnya contohnya saya harus tahu nih capaian kinerjanya direktur itu dapatnya apa, Pak Dir ini dapatnya apa, apakah istimewa, apakah baik, apakah butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang gitu ya. Nah, selanjutnya periodik itu dilihat dari rencana aksi. Rencana aksi itu yang sudah saya sampaikan tadi ya, capaian data kinerja, data kompetensi dan seterusnya ya. Atau capaian trajektori target. Trajektori target itu yang tadi yang 25 kg MAICI gitu ya. Nah, sebentar ya. Nah,
Kalau tahapan 1, nah di format itu adanya di sini nih, capaian kinerja organisasi. Nah, contohnya ini SKP, evaluasi kinerjanya Kadinkes. Nah, pejabat penilainya kepala daerah. Berarti capaian kinerja organisasi itu berarti capaian kinerjanya si kepala daerah. Nah, kepala daerahnya itu dapatnya baik ya. Nah, ini dapatnya baik dari mana? Nanti kita cek di SMNPAN ya. Ini dapatnya baik kinerja organisasinya ya. Nah, selanjutnya setelah itu baru menentukan pola distribusi. Karena tadi capaian kepala daerahnya itu baik, maka ya secara logika ya berarti sebagian besar bawahannya kepala daerah itu ada di sini predikatnya, karena beliau itu kan tadi capaian organisasinya baik. Berarti secara logika para kepala OPD yang ada di bawah ya, yang ada di bawah kepala daerah tersebut sebagian besar ada di sini ya, baik. Oleh karena itu kurvanya seperti ini ya. Nah, terus kalau misalnya capaian organisasinya itu sangat baik misalnya ya, misalnya sangat baik nih tadi, kepala dinasnya itu kepala daerahnya itu sangat baik, berarti nanti kurvanya akan begini ya. Nah, terus kalau kalau butuh perbaikan berarti nanti kurvanya begini ya. Jadi kurva ini sebenarnya ngikutin yang di atasnya aja gitu ya, ngikutin capaian organisasinya. Kalau misalnya misconduct atau kurang berarti begini kurvanya ya. Terus kalau sangat kurang berarti nanti kurvanya begini. Nah, seperti ini. Nah, ini dibuat seperti ini ya dalam rangka pemeringkatan. Supaya apa? Supaya inline antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Nah, individu itu yang ada di bawah ini. Ya, organisasi itu di tahap 1 dan 2. Nah, dibuat seperti ini, ya saya coba clear ya. Supaya nanti jelas yang masuk sangat baik ini berapa orang, yang masuk baik ini berapa orang, butuh perbaikan berapa, kurang berapa orang, sangat kurang berapa. Nah, ini nanti harus matching dengan kita ya. Jadi kalau misalnya sangat baik ini jatahnya itu ada 2 orang. Nah, nanti apakah kita masuk ke 2 orang ini? Nah, kita cek di rating kinerja secara individu di tahap ketiga. Apakah kita masuk ke sini ya? Atau mungkin kita masuknya ke sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita cek ya untuk tahap ketiganya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita cek di tahap ketiga. Wait, sebentar. Nah, ini kan tahap kedua ya, tadi menetapkan pola distribusi. Nah, selanjutnya ya, tahap ketiga. Nah, ini yang saya harap kita semua menguasai ya. Karena ini tugas krusial seorang pejabat penilai kinerja. Artinya kita menetapkan predikat kinerja pegawai di bawah kita ya. Nah, kalau ini di formulir itu letaknya ada di sini ya, di sini. Predikat ya, predikat kinerja pegawai. Kalau tadi kan di tahap 1 itu predikat organisasi ya, capaian organisasi. Nah, ini nomor 1 ya, capaian kinerja organisasi. Nomor 2-nya pola distribusi. Baru nomor 3-nya adalah predikat. Nah, predikat kinerja ini diambil dari mana? Dari rating perilaku kerja plus rating hasil kerja ya. Nah, 2 ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan predikat ya? 1, kita harus menentukan rating hasil kerja. 2, kita menentukan rating perilaku. Baru 3, kita menentukan predikat berdasarkan kuadran. Nah, cara menentukan rating hasil kerja ya, yang pertama
pejabat penilai kinerja melihat kembali realisasi progres beserta data dukungnya yang relevan untuk setiap rencana hasil kerja. Nah, ini kita perhatikan. Setiap rencana hasil kerja harus kita rating ya. Jadi setiap rencana hasil kerja kita rating. Kalau contohnya yang bidan tadi ada 5 rencana hasil kerja, berarti 5-5-nya harus di rating ya. Lalu yang kedua, pejabat penilai kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai beserta data dukungnya yang relevan. Jadi selain melihat realisasi, kita juga pejabat penilai kinerja juga harus melihat umpan balik. Oleh karena itu umpan balik itu harus ada, ya. Lalu yang ketiga, barulah pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja periodik, ya, dalam kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, itu cara menentukan rating hasil kerja ya. Jadi ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama capaian, yang kedua umpan balik ya. Dan penentuan rating harus dilakukan untuk setiap rencana hasil kerja. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan rating perilaku kerja? Nah, rating perilaku kerja ini juga sama ya. Jadi ada yang di atas ekspektasi, ada yang sesuai ekspektasi, dan yang di bawah ekspektasi. Perilaku kerja seperti apa? Aspek-aspek perilaku kerja seperti apa yang dinilai di atas ekspektasi ya. Nah, ini ada bintang 5 dan ada minuman ya di latar belakangnya. Ini sengaja saya berikan minuman ya. Ini mewakili boba ya. Boba itu cukup populer di GoFood, di GrabFood, Shopee Food gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa memberikan rating ya. Rating. Jadi kita udah tahu cara ngasih rating tuh kayak gimana di aplikasi ya, di GoFood, di GrabFood, ya mirip seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan memberikan rating perilaku yang di atas ekspektasi? Nah, perilaku yang di rating di atas ekspektasi adalah mereka yang secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri ya. Jadi untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit kerjanya. Jadi selain menerapkan untuk diri sendiri, dia juga menerapkan untuk di luar gitu ya, di luar dirinya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar lah gitu ya, mengajak kepada core value berakhlak ya. Jadi mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada core value berakhlak gitu, implementasi core value berakhlak gitu ya. Nah, ini kalau yang di atas ekspektasi. Bagaimana kalau yang sesuai ekspektasi ya. Nah, kalau sesuai ekspektasi, pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk dirinya sendiri ya. Yang penting mah diri saya, orang lain terserah gitu ya. Nah, itu yang sesuai ekspektasi. Bagaimana kalau yang tidak atau di bawah ekspektasi? Ini mah lebih parah alias tidak berakhlak ya. Jadi pegawai belum menjalankan ya, belum secara konsisten menjalankan nilai dasar, edan eling ya. Kadang ingat, kadang enggak, atau bahkan gak berakhlak sama sekali gitu ya. Nah, ini yang di bawah ekspektasi. Nah, ini juga kita lakukan terhadap semua aspek perilaku. Core value berakhlak kan ada 7. Berarti 7-7-nya harus kita rating. Mana yang sesuai, mana yang di atas, mana yang di bawah. Berdasarkan kriteria yang sudah saya sampaikan ini. Nah, rating sudah hasil kerja sudah kita rating ya, satu-satu semua sudah di rating. Perilaku juga sudah di rating ya. Nah, kemudian nanti dari rating masing-masing rencana hasil kerja kita summary-kan ya. Kalau misalnya tadinya ada 5 rating ya untuk hasil kerja, kita summary-kan jadi 1 rating hasil kerja. Perilaku juga sama. Dari 7 ya yang sudah kita rating, nanti kita summary-kan ya, kita simpulkan menjadi 1 rating perilaku kerja. Nah, nanti mungkin teknisnya mungkin di siang hari lebih supaya lebih tergambar ya. Nah, selanjutnya barulah kita menentukan predikat. Nah, predikat itu seperti ini Bapak Ibu ya. Berdasarkan kuadran. Nah, sebentar saya coba ini dulu. Contoh ya. Nah, ini kan hasil kerja ya. Kemudian ini perilaku. Nah, ini sama kuat, hasil kerja dengan perilaku sama kuat. Misalnya tadi hasil kerja hasil kerja bidan itu misalnya tadi sesuai ekspektasi ya. Nah, bidan itu tadi hasil kerjanya sesuai ekspektasi ya ini.
Berarti kalau sesuai ekspektasi itu yang ditandain itu yang ini. Nah, kemudian untuk perilakunya juga sesuai ekspektasi. Nah, sekarang irisannya di mana? Irisannya ada di sini. Berarti inilah yang menjadi predikat bagi ibu bidan tadi, ya, baik, gitu ya. Bu, apakah cuma gini doang untuk penentuan predikat individu? Ya emang cuma gini aja, Bapak Ibu. Ya, jadi kualitatif ya, maksudnya tidak ada angka sama sekali, ya. Jadi kami pun walaupun sudah pakai aplikasi, lumayan juga nih untuk menjudgment di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, gitu ya. Ya kayak gitu-gitu tuh kami tuh harus betul-betul paham, ya. Jadi aplikasi hanya membantu, tapi yang paling utama adalah pemahaman mengenai bagaimana cara memberikan rating, ya, memberikan rating, memberikan umpan balik, memberikan memberikan ekspektasi khusus. Itu yang menjadi utama ya dalam Permenpan 6. Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan predikatnya baik ya. Nah, ini yang tadi udah saya sampaikan ya. Nah, ini juga ada nih umpan balik tuh. Ada yang mau saya contohkan, satu aja. Nah, ini ya. Pertama, rencana hasil kerja nomor 1, meningkatnya pelayanan kesehatan ya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Nah, ini ada indikatornya. Nomor 1, keluarga di wilayah kerja masuk dalam kategori sehat ya, kategori keluarga sehat. 2, sebagian besar unit kerja memenuhi standar kepuasan minimal. 3, komplain DLL. Nah, di sini kita nggak melihat target yang rigid ya, tapi hanya disebutkan keluarga di wilayah kerja. Berarti kalau keluarga di wilayah kerja itu ya keluarga yang ada di situ harusnya masuk ke kategori keluarga sehat ya. Kita cek realisasinya. Realisasinya di sini tercantum pada wilayah kecamatan 3, 4, 5 dan 6 kurang lebih hanya 50 sampai 60% keluarga yang masuk dalam kategori keluarga sehat. Ketika ada kata hanya 50 sampai 60 berarti kan dia realisasinya tidak di bawah ekspektasi ya, karena ekspektasi pimpinan itu kan keluarga di wilayah kerja, berarti yang masuk ke situ ya minimal sebagian besar lah gitu ya masuk ke keluarga sehat ya. Tapi ini targetnya cuma 50 sampai 60 ya. Nah, dan sebagian lainnya masih belum memenuhi aspek. Nah, bagaimana dengan umpan baliknya? Nah, kalau ini kan jelas-jelas ya di bawah ekspektasi. Targetnya cuma 50 sampai 60. Nah, sekarang kita lihat umpan baliknya. Pimpinan titik 2, berarti ini umpan balik dari pimpinan. Realisasi pegawai telah memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, ya kan? Di sini hanya 50 sampai 60. Tapi di sini dibilang realisasi telah memenuhi ekspektasi. Loh, kok bisa? Padahal capaiannya hanya. Nah, coba kita cek lagi. Meskipun masih terdapat keluarga yang belum dapat dikategorikan sebagai keluarga sehat, namun hal ini sangat dimaklumi mengingat dengan adanya pandemi COVID, pemerintah masih berfokus kepada pemberian vaksin secara masif. Data realisasi ini juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Ya, ini ada kelanjutannya lagi. Ya, di mana ada satu kecamatan yang sama sekali belum dapat dikategorikan sebagai keluarga sehat. Jadi tahun lalu itu ada satu kecamatan yang semuanya belum sehat ya, belum masuk keluarga sehat. Tolong ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya, kembangkan lagi strategi yang sudah dilakukan, jempol ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira ya rencana hasil kerja nomor 1, apakah dia ratingnya, nah ini saya kasih bayangan ya, saya bantu dengan ini bayangan, kotak bayangan. Nah, apakah ratingnya di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah? Kalau saya melihat ini ada kata-kata realisasi pegawai telah memenuhi ekspektasi pimpinan, berarti sesuai ekspektasi ya, walaupun targetnya 50 sampai 60. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya umpan balik ini menjadi penting. Kalau umpan balik ini nggak ada,
ya bukan tidak mungkin ini di bawah ya. Nah, jadi umpan balik ini perlu ya, perlu ada. Dan ini kita lakukan ya untuk masing-masing RHK ya. Nah, ini juga nanti ada ratingnya. Nomor 2 ratingnya apa? Nomor 3 ratingnya apa? Nomor 4 ratingnya apa dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga sama perilaku ini perilaku diberikan umpan balik semua. Kalau ekspektasi khusus boleh diisi boleh enggak, tapi kalau umpan balik ini diisi semua ya. Tuh, 7-7-nya diisi. Nah, baru nanti ada rating secara keseluruhan, baik itu rating perilaku maupun rating hasil kerja ya. Oke, nah ini perpindahan pegawai, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah tindak lanjut. Kalau tindak lanjut ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Permen 48 dan PP 46 ya, dimana nanti hasil predikat Bapak Ibu itu dilaporkan ya ke BKPSDM. BKPSDM nanti melaporkan ke kami. Tapi kalau sudah pakai aplikasi sudah tidak perlu lagi elapkin-elapkinan ya, sudah langsung mengalir datanya, sudah bisa langsung dipakai untuk KP. Nah, kemudian keberatan mekanismenya masih sama, 14 hari kerja ya. Setelah diterima, silahkan mengajukan keberatan kalau memang merasa penilaian yang dilakukan pimpinan kurang fair. Nah, selanjutnya ada penghargaan dan sanksi. Nah, penghargaan ini dan sanksi ini masih sesuai dengan ketentuan yang ada di PP 30. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya